Jadi dalam kesempatan kali ini kami akan bahas mengenai desain eksperimental. Dan untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu desain eksperimen. Jadi desain eksperimen disusun untuk memeriksa kemungkinan sebab akibat di antara variabel. Berbeda dengan studi koresional yang memeriksa hubungan di antara variabel-variabel tanpa harus mencoba menentukan apakah satu variabel menyebabkan variabel lain. Desain eksperimen dibagi menjadi dua kategori, yakni yang pertama eksperimen yang dilakukan di lingkungan buatan atau yang sering disebut dengan eksperimen laboratorium, dan yang kedua eksperimen yang dilakukan di lingkungan alami yang disebut dengan eksperimen lapangan. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai eksperimen laboratorium. Ketika hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen yang menjadi perhatian harus ditetapkan dengan jelas, maka semua variabel lain yang mungkin mengontaminasi atau mengacaukan hubungan tersebut harus dikontrol dengan ketat. Dengan kata lain, kemungkinan pengaruh variabel lain terhadap variabel dependen harus diperhitungkan dengan cara tertentu, sehingga pengaruh kausal aktual dari variabel independen yang diteliti terhadap variabel dependen dapat dijelaskan. Dan juga variabel independen juga perlu dimanipulasi sehingga tingkat efek kausalnya dapat ditentukan. Kontrol dan manipulasi yang paling baik dilakukan dalam lingkungan buatan atau laboratorium, di mana tempat efek kausal dapat diuji. Ketika kontrol dan manipulasi diperkenalkan untuk menetapkan hubungan sebab akibat dalam lingkungan buatan, sehingga kita memiliki desain eksperimen laboratorium yang juga dikenal sebagai eksperimen lab. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai validitas internal eksperimen laboratorium. Validitas internal mengacu pada keyakinan kita terhadap hubungan sebab akibat. Dengan kata lain, validitas internal menjawab pertanyaan seperti sejauh mana desain penelitian memungkinkan kita untuk mengatakan bahwasanya variabel independen A menyebabkan perubahan pada variabel dependen B. Seperti yang dicatat Kidder and Judd pada 1986, dalam penelitian dengan validitas internal yang tinggi, maka kita relatif mampu untuk menyatakan bahwa hubungan tersebut bersifat kausal. Sedangkan dalam penelitian lain dengan validitas internal yang rendah, kausalitas tidak dapat disimpulkan sama sekali. Dalam eksperimen laboratorium di mana hubungan sebab akibat dibuktikan, maka validitas internal dapat dikatakan tinggi. Selanjutnya ada validitas eksternal atau generalisasi eksperimen laboratorium. Jika dalam desain eksperimen lab, kelompok diberi tugas produksi sederhana untuk memasang baut dan mol ke rangka plastik, dan hasilnya menunjukkan bahwa kelompok yang dibayar berdasarkan upah satuan lebih produktif daripada mereka yang dibayar berdasarkan upah per jam. Sejauh mana kita dapat mengatakan bahwa hal ini berlaku untuk sifat canggih pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi? Tugas dalam lingkungan organisasi jauh lebih kompleks dan mungkin ada beberapa variabel pengganggu yang tidak dapat dikontrol, misalnya saja pengalaman. Selanjutnya, ada eksperimen lapangan. Eksperimen lapangan seperti yang tersirat dalam namanya adalah eksperimen yang dilakukan di lingkungan alami tempat pekerjaan atau kehidupan, berlangsung seperti biasa, tetapi perlakuan diberikan kepada satu atau beberapa kelompok. Selanjutnya ada validitas eksternal dan internal dalam eksperimen. Validitas eksternal mengacu pada tingkat generalisasi hasil studi kasual ke pengaturan, orang, atau peristiwa lain. Dalam validitas internal mengacu pada tingkat keyakinan kita pada efek kasual, yaitu bahwa variabel X menyebabkan variabel Y. Selanjutnya, pertukaran antara validitas internal dan eksternal. Terdapat trade-off antara validitas internal dan validitas eksternal. Jika kita menginginkan validitas internal yang tinggi, kita harus bersedia menerima validitas eksternal yang lebih rendah, dan sebaliknya. Untuk memastikan kedua jenis validitas tersebut, peneliti biasanya terlebih dahulu mencoba menguji hubungan kasual dalam lingkungan buatan atau laboratorium yang dikontrol ketat. Dan setelah hubungan tersebut terbentuk, mereka mencoba menguji hubungan kasual dalam eksperimen lapangan. Adapun materi selanjutnya yaitu bagian H, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi validitas percobaan.
Faktor yang pertama yaitu efek sejarah, yaitu peristiwa atau faktor tertentu yang memiliki dampak pada hubungan variabel independen mungkin terjadi secara tidak terduga. Kemudian yang kedua yaitu efek pematangan, yaitu inferensi sebab akibat juga dapat terkomunikasi oleh efek yang berlalunya waktu atau variabel lainnya. Kemudian yang ketiga ada menguji efek, yaitu efek pengujian utama terjadi ketika observasi selanjutnya mempengaruhi observasi selanjutnya atau post-state. Yang keempat yaitu efek bias seleksi, yaitu ancaman terhadap validitas internal berasal dari pemilihan subjek yang tidak tepat atau tidak cocok. Kemudian yang kelima yaitu dampak kematian, yaitu faktor pengganggu lainnya pada hubungan sebab akibat adalah mortalitas antara berkurangnya anggota dalam kelompok eksperimen. Selanjutnya ada pun bagian keenam yaitu efek regresi statistik, yaitu efek regresi statistik muncul ketika anggota yang dipilih untuk kelompok eksperimen memiliki skor ekstrim pada variabel dependen. Kemudian yang terakhir yaitu efek instrumentasi, yaitu merupakan sumber ancaman lain terhadap validitas internal. Hal ini mungkin muncul karena perubahan instrumen pengukuran antara prates dan pascates. Kemudian bagian I yaitu jenis desain eksperimental dan validitasnya. Yang pertama yaitu ada desain kuasi eksperimental, yaitu beberapa penelitian memaparkan kelompok eksperimen pada suatu perlakuan dan mengukur efeknya. Desain eksperimen semacam itu adalah yang terlemah dari semua desain. Kemudian yang kedua yaitu desain ex post facto, yaitu hubungan sebab akibat terkadang ditetapkan melalui apa yang disebut desain eksperimen ex post facto. Di sini tidak ada manipulasi variabel independen di laboratorium atau lapangan, tetapi subjek yang telah terpapar stimulus dan mereka yang tidak terpapar akan diteliti. Misalnya program pelatihan mungkin telah diperkenalkan di sebuah organisasi 2 tahun sebelumnya, atau beberapa mungkin telah mengikuti pelatihan sementara yang lain mungkin belum. Untuk mempelajari dampak pelatihan terhadap kinerja kerja, data kinerja sekarang dapat dikumpulkan untuk kedua kelompok, karena penelitian ini tidak dilakukan segera setelah pelatihan tetapi jauh setelahnya. J. Simulasi. Alternatif untuk eksperimen laboratorium dan lapangan yang saat ini digunakan dalam penelitian bisnis adalah simulasi. Simulasi menggunakan teknik membangun model untuk menentukan dampak perubahan. Simulasi menjadi populer dalam penelitian bisnis. Simulasi dapat dianggap sebagai eksperimen yang dilakukan dalam lingkungan yang dibuat khusus yang sangat mirip dengan lingkungan alami tempat aktivitas desain dilakukan. Selanjutnya, masalah etika dalam penelitian desain eksperimental. Yang pertama, memberikan tekanan pada individu untuk berpartisipasi dalam eksperimen melalui paksaan atau menerapkan tekanan sosial. Yang kedua, memberikan tugas kasar dan pengajuan pertanyaan merendahkan yang mengurangi harga diri peserta. Yang ketiga, menipu subjek dengan sengaja menyesatkan mereka mengenai tujuan sebenarnya dari penelitian. Yang keempat, memaparkan peserta pada tekanan fisik dan mental. Yang kelima, tidak mengizinkan subjek untuk menarik diri dalam penelitian ketika mereka menginginkannya. Yang keenam, menggunakan hasil penelitian untuk merugikan peserta atau untuk tujuan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketujuh, tidak menjelaskan prosedur yang harus diikuti dalam percobaan. Yang kedelapan, memaparkan responden pada lingkungan yang berbahaya dan tidak aman. Yang kesembilan, memberikan pengarahan secara lengkap dan akurat kepada peserta setelah percobaan selesai. Yang ke-10, tidak menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang diberikan oleh peserta. Terakhir, menahan manfaat dari kelompok kontrol.